Halo semuanya, selamat bertemu kembali di videoku. Di video kali ini aku akan nge-review Playmat Break Crown yang dimiliki oleh Sakinah, anakku. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut nonton review ini, kalau kalian belum nonton videoku yang ini ngebahas tentang manfaat Playmat yang jarang banget diketahui orang tua. Di sini aku klasifikasi ya, manfaat Playmat itu ada apa aja berdasarkan fase usia anak dari 0 bulan sampai 12 bulan ke atas. Nah, khusus di video kali ini kita akan fokus ke Playmat Break Crown. Playmat yang dipunyai oleh Sakinah di rumah ukurannya 150 x 200 cm. Nilai lebih dari Playmat yang digunakan oleh Sakinah ini, pertama dia menggunakan bahan foamnya itu XPA. Kelebihan bahan XPA ini bertujuan untuk meredam benturan yang terjadi ketika anak bermain di atas Playmat. Jadi kan namanya bayi ya, dia itu belajar bergerak adalah baru, jadi pasti namanya jatuh, kejuntus itu sesuatu yang wajar. Nah, bahan XPA ini fungsinya untuk meredam itu, jadi kalau si bayi jatuh nggak yang sakit gitu loh. Bahannya itu kokoh, halus, dan ketika terbentur badan ke permukaan Playmat ini nggak menimbulkan efek rasa sakit. Kemudian Playmat ini juga anti slip. Bisa dilihat di sini permukaannya itu ada kayak motif-motif yang timbul. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk anti slip sih. Jadi ketika anak bermain itu nggak terpleset, terprosok ketika di atas Playmat. Dan juga kelebihan Playmat ini itu tahan air. Jadi kalau anak bermain di atas Playmat dan ketika ada air ya, di sana ada air dan jatuh tertumpah di atas Playmat, gampang ngebersihnya, tinggal diusap aja, dan itu nggak bikin ngerusak si Playmat ini. Bagusnya lagi, Playmat ini tuh mudah dibawa kemana-mana. Seperti video aku yang ini, kalian bisa lihat bagaimana Playmat ini dengan mudahnya bisa diaplikasikan di ruangan. Walaupun nampak lebar, tapi dia mempunyai sisi-sisi yang bisa dilipat-lipat sedemikian rupa. Nah, seperti video aku yang ini, ringkas banget dan gak bikin ribet. Padahal sebesar ini loh teman-teman. Untuk ketebalan Playmat yang digunakan di rumah ini mungkin kisaran 1 cm, jadi bener-bener kayak segini jempol aku nih, 1 cm. Uniknya, walaupun cuman memiliki ketebalan 1 cm, Playmat ini bener-bener yang kokoh dan tahan banting. Aku juga pertamanya agak ragu ya, apa mungkin sih Playmat kayaknya nih tipis tapi nggak bikin badan bayi itu sakit ketika bermain di atas Playmat. Tapi ketika aku sendiri nyoba, emaknya sendiri nyoba ngebenturin sendiri badan di situ, ternyata nggak sakit, nggak kayak karpet. Dan yang paling bikin gemes, menarik, dan lucu buat aku, utamanya si bayi, adalah gambar yang ada di Playmat. Playmatnya itu gambarnya ada 2 sisi ya, sisi depan dan belakang. Nggak tahu sih, nggak disebut itu sisi depan atau belakang, cuman dia punya 2 gambar dan warna yang berbeda. Satu warna itu dia yang mencolok banget, warnanya tegas banget dengan beberapa warna, kalau yang satunya lebih kalem. Nah, warna-warna ini kan ketika bayi itu masih dalam proses belajar mengenal sesuatu yang ada di sekitarnya, warna-warna itu, bentuk-bentuk gambar itu tentunya juga membantu perkembangan motorik anak. Kalau Playmat punyanya Sakinah ini aku belinya di Shopee. Untuk alamat pembeliannya sudah aku cantumkan di description box. Tinggal kalian pilih. Kalau kalian pengguna Shopee bisa diklik yang itu. Kalau pengguna Tokopedia, aku di sini 2 ya, Shopee dan Tokopedia, kalian bisa klik yang satunya. Yang bikin Playmat ini menurut aku pribadi menjadi Playmat yang spesial banget, selain karena bahannya bagus, kokoh, dan nyaman dibuat bermain anak, adalah dia yang ringkas itu.
karena kadang-kadang kan ngasuh anak tuh nggak cuma di satu ruangan tertentu, tapi dibawa ke beberapa ruangan. Jadi playmat itu gampang untuk dilipat dan gampang untuk dipasang di lantai. Itu dia tadi review dari aku tentang playmat. Semoga bisa membantu kalian yang lagi mencari playmat untuk anak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.